Ya, di penutupan sesi kedua hari ini, Antam menguat signifikan pemirsa di 12,04%, Tins di 4,88%, dan Inco juga menguat di 9,29%. Dari topik pilihan, kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini masih sekitar rilis kinerja kuartal kedua di 2022, di mana beberapa emiten mencatatkan kinerja yang cukup cemerlang. Di antaranya PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA, perusahaan energi dan kimia melalui kilang LPG dan pabrik amonia, mencatatkan kinerja yang cemerlang di kuartal kedua 2022, di mana ESA berhasil mencatatkan pendapatan tertinggi dan mencatatkan laba dari sebelumnya mengalami kerugian. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA mencatatkan pendapatan di semester 1 2022 sebesar 351 juta dolar Amerika, naik 153% year on year dari 68,5 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2021. Adapun laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 66,9 juta dolar Amerika berbalik dari rugi 10,72 juta dolar Amerika pada tahun sebelumnya. EBITDA mencapai 171 juta dolar Amerika atau naik 183% year on year untuk semester pertama 2022. Presiden Direktur PT Surya Esa Perkasa Tbk, Vinod Laroya, menyebutkan pasar komoditas global mengalami kenaikan harga yang tajam seiring dengan ekspektasi pemulihan global yang tengah berlangsung dan harga tetap tinggi karena kendala pasokan yang terus berlanjut akibat dari krisis Rusia-Ukraina. Harga realisasi amonia telah melonjak 145% year on year menjadi 908 dolar Amerika per metrik ton. Sementara harga LPG naik 50% year on year menjadi 821 dolar Amerika per metrik ton untuk semester pertama tahun 2022. Dengan pencapaian ini, ESA telah memanfaatkan kas lebih tinggi mengurangi beban hutang dengan tujuan membuat neraca perseroan yang lebih kuat dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebesar 1,1 kali. ESA tetap optimis dengan peluang pertumbuhan baru di industri hilir gas, seiring munculnya blue ammonia sebagai alternatif bahan bakar rendah karbon yang seirama dengan meningkatnya kepedulian terhadap keberlanjutan global. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita akan coba lihat bagaimana respon dari investor di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda intraday tradingnya untuk ESA. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1090 pemirsa, kemudian mengalami pelemahan di 1080, dan kemudian ESA mengalami penguatan signifikan bahkan sempat menyentuh ke level tertingginya di sesi pertama di 1130, kemudian berbalik melemah di 1090 hingga pembukaan sesi kedua. Kami akan sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. ESA kembali ditutup di zona hijau menguat di 4,31% dan ditutup di level yang lebih tinggi di 1090. Sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 1130 dan level terendah di 1060. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ESA di beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di Januari, Februari hingga Maret. Ini masih bergerak di bawah level 1000-an pemirsa. Namun di April ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 1515 secara year to date. Kemudian di Mei, Juni dan Juli lebih cenderung melemah tapi posisi masih mampu bertahan di atas level 1000-an. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Kita akan coba lihat dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan lihat dari posisi PER-nya masih di bawah 10 kali, tepatnya di 8,60 kali, PSR-nya di 1,64 kali, PBV-nya di 4,11 kali, dan PCFR di kisaran 3,92 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.